baru join. Afwan tadi ada kendala sedikit. Nah, ini sudah ada Ustadz Rifai-nya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, teman-teman yang lain bisa sekalian manggil ya yang lain. Assalamualaikum Ustadz. Karena perwakilan dari BEM Ustadz di acara teknologi kali ini ya. Terima kasih Ustadz sudah bersedia buat hadir di acara kali ini. Siap. Terima kasih. Tema kita kali ini itu ya Ustadz, tentang pemuda melek teknologi Ustadz. Jadi ngomongin tentang pemuda-pemuda zaman sekarang yang seharusnya update tentang perkembangan zaman, tentang teknologi sekarang. Jadi iya. Mangga bagi Ustadz Ahmad Rifai untuk memberikan materi singkat untuk bincang kali ini, Ustadz. Sudah langsung dimulai? Apaan, Ustadz? Suaranya, Ustadz? Sinyal ya? Oh iya. Nah, cek Ustadz. Nah, sinyalnya kacau nih. Oh. Iya. Oh, udah ada imam juga nih. Cek. Oke, cek Ustadz. Ya, kedengeran Ustadz. Udah bisa dimulai? Oke, Ustadz. Alhamdulillah, udah kedengeran Ustadz. Siap. Udah pembukaan belum nih? Oh iya, sebelumnya kita pembukaan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai acara bincang-bincang ini, maka kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya, semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua ya, terutama pemuda-pemuda nih. Ada gestar kita, Ustadz Ahmad Rifai. Beliau adalah seorang staff PLBS di asrama SMA IT Ashifa Boarding School Wonarja Putra. Beliau juga web developer ya, Ustadz. Ya. Iya. Beliau juga pebisnis. Nah, mangga Zat, untuk dimulai Zat acara bincang santuinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya kita dipertemukan walaupun di dunia maya ya. Insya Allah nanti kita akan ketemu juga nanti di bulan Mei, Juni, Juli ya. Juli ya masuk ya? Iya, Juli. Juli. Ya, Juli kita akan ketemu tatap muka di dunia nyata. Namun sebelum itu Ustaz ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada antum semua. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua dijadikan Allah sebagai hamba yang benar-benar la'allakum tattaqun ya, sebagai orang-orang yang bertakwa. Keluar dari Ramadan
di bulan Syawal ini ibadah kita semakin meningkat, ya, produktivitas kita semakin meningkat. Nah, jangan hanya berat badan yang meningkat ya, semuanya harus meningkat. Baik, kemudian salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan sapaan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini Ustadz dikasih amanah untuk menyampaikan materi tentang pemuda itu harus melek teknologi. Ya. Nah, berkaitan dengan itu, ini sebenarnya ada materi yang mau di-share, tapi karena di IG ya, jadi nanti mungkin bisa sistemnya di-download. Nanti saya kasih linknya, bisa di-download. Ya, ini materinya tentang nggak jauh beda dengan temanya, yaitu milenial sebagai agen perubahan di era teknologi 4.0. Ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu khususnya yang sedang didengungkan oleh pemerintah kita, yaitu Indonesia 4.0, yaitu di mana Indonesia akan sangat bersungguh-sungguh untuk menjadi negara yang beradaptasi dengan perubahan besar, khususnya di era revolusi ini, di era industri 4.0, dan kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia yaitu menyiapkan pemudanya, menyiapkan generasinya, khususnya kaum milenial ini yang nanti akan menjadi pengganti kita yang sudah tua-tua ini, yang sudah old ini, menjadi angkatan yang memang benar-benar kompetitif serta produktif gitu kan, karena memang nanti persaingannya bukan hanya skup Indonesia, tapi skupnya sudah mendunia bahkan sudah kita tahu sampai sekarang di mana kita tahu kan tenaga kerja itu sudah mulai bisa masuk kemana aja gitu kan. Bahkan mungkin antum pernah dengar tenaga kerja asal Cina yang masuk ke Indonesia ya, dengan alasan karena orang Indonesia nggak ada yang bisa gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi jangan sampai nanti bangsa Indonesia khususnya pemuda ini cuma ngedekem aja di kamar gitu, main Mobile Legend, main Free Fire ya, nggak jelas hidupnya, nggak punya tujuan hidup. Nah, ya ini sekali lagi Ustadz selalu tekankan, jangan hanya seperti itu, ya. Itu salah satu produk dari sebenarnya produk dari industri 4.0 memang permainan itu gitu kan. Tapi coba antum berpikir gimana caranya bisa menciptakan teknologi seperti itu gitu. Jangan kita hanya jadi pemain, tapi kita harus jadi, kalau bisa jadi pembuatnya gitu loh ya, karena nanti banyak yang harus semua di digital ya macam-macam yang terfikirkan apa oleh antum dipikirkan harus di digital gitu kan, nggak usah macam-macam lah. Misalkan teknologi, misalkan kita contoh di asrama gitu ya, gimana caranya biar pintu otomatis, itu kan digital juga gitu kan. Gimana caranya makan nanti bisa otomatis, itu kan digital juga gitu kan. Nah, itu salah satunya ya. Nah, kemudian selain itu faktanya juga sekarang Indonesia sudah masuki era industri 4.0 yang ditandai dengan semua serba digital dan dan otomatis tadi. Maka konsekuensi logisnya dari kita sebagai kaum pemuda khususnya harus ikut perubahan itu gitu kan. Ya, harus dalam arti kata, contohnya yang paling sederhana adalah dengan banyaknya toko-toko yang offline sekarang sudah tak berbagi, betul. Ya, semua sudah online. Ya, semua masyarakat kita sudah beralih ke online. Gimana kita tahu GoFood, Gojek, GrabFood dan lainnya itu mulai berkembang. Bahkan toko-toko yang offline di Tanah Abang itu sudah nggak main lagi. Mereka sudah tutup aja karena kita buka kayak di sistem toko online semua ya, baik di Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain sebagainya. Itu salah satu konsekuensi logis yang akan kita alami. Kemudian fakta lainnya, perkembangan industri ini adalah dengan adanya sistem pembayaran yang semua serba online ya. Kita tahu semua nggak duit cash lagi kan, bahkan Ustadz sendiri sudah mulai mengurangi uang cash gitu kan.
kita sekarang sudah memakai ketentuan pakai e-money ya kan, kayak seperti GoPay, OVO, Dana dan lain sebagainya. Itu salah satu konsekuensi logis yang akan antum semua jalani gitu kan. Jadi udah nggak perlu lagi tuh minta duit, nggak perlu. Sekarang transfer duit, transfer duit gitu kan. Nah itu kalau perlu nggak usah pakai duit cash sekarang ya. Nah ini juga yang dikejar oleh orang-orang di luar sana, khususnya Cina. Mereka menanamkan modal kepada Indonesia ya, memberikan suntikan dana kepada Indonesia dan mulai menciptakan toko-toko online mereka dan memanfaatkan uang-uang online orang Indonesia. Itu salah satu faktanya yang sudah berkembang saat ini. Nah, kemudian fakta lain yaitu berkembang pesatnya media-media online, surat kabar yang online semua ya. Antum semua tidak perlu lagi sekarang butuh koran, nggak perlu ya kan. Buku pelajaran nggak perlu buku lagi, nggak usah. Semua catatan ada di komputer antum, ada di laptop antum. Ya, semua kita tidak membutuhkan yang namanya bentuk-bentuk buku tadi ya. Media-media koran tadi udah nggak perlu. Semua kita bisa dapatkan di handphone kita atau di laptop kita. Itu salah satunya. Kenapa antum harus melek, harus bisa, harus menguasai itu. Ya. Nah, selain itu juga memang industri surat kabar pun sekarang sudah mulai turun tuh. Ya, mereka sudah mulai nggak cetak-cetak koran lagi. Kalau zaman Ustadz dulu mungkin masih suka cari namanya koran bola, koran apalagi. Tapi sekarang udah nggak ada. Kita tinggal buka aja detik.com bola, langsung ketemu beritanya ya kan. Atau lebih di Google kita cari final Liga Eropa, langsung ketemu jawabannya gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi semuanya serba di tangan kita gitu kan. Nah, tinggal kita manfaatkan, bisa nggak nih gitu. Nah, berikutnya fakta lain ya, di mana lulusan khususnya di yang paling rendah ya SMA gitu kan, dan perguruan tinggi cenderung itu kurang aktif dia ya. Mereka tidak aktif sebagai wirausaha. Mereka lebih memilih untuk menjadi pekerja kantoran atau pegawai. Malah sebaliknya, lulusan SD dan SMP itu lebih aktif. Mereka mau jadi seorang wirausaha. Nah, ini ada faktanya. Ini kalau ada bisa yang kasih lihat mungkin, ini ada grafik yang menunjukkan memang lebih banyak lulusan SD dan SMP itu lebih mau bergairah untuk berwirausaha ketimbang yang lulusan SMA dan perguruan tinggi. Ini ada tanda tanya artinya. Nah, jangan sampai nanti antum lulus SMA, lulus perguruan tinggi, malah berpikir, wah, saya harus jadi pekerja, saya harus jadi pekerja. Jangan. Ya, karena zaman sudah berubah, antum sudah harus bisa menjadi bosnya di lingkungan, harus jadi bos di perusahaan antum sendiri gitu kan. Karena sekarang diriin PT itu gampang gitu. Nggak sesusah yang antum bayangkan dulu gitu. Gampang. Antum punya teamwork, antum punya skill, antum punya apalagi tempat, nggak usah gede-gede, udah bisa jadi PT, jadi CP bisa gitu. Contohnya Ustadz nggak usah jauh-jauh. Ustadz punya teamwork ya, punya tim yang ada di mana-mana. Kemudian tempat ya, asal ada internet itu kantor Ustadz gitu kan. Nah, jadi ya gampang kerja di mana aja. Gitu intinya. Ini kayak sekarang nih, asal ada jaringan internet ya udah kita nyambung. Nah, gitu ya. Nah, fakta yang lain ya, pengangguran justru didominasi oleh tingkat SMA. Nah, ini nih ya, SMA ke atas nih lebih banyak jadi pengangguran. Ini bahaya nih ya, karena banyak lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi, mereka nggak punya skill. Sayang banget ya. Khususnya nih antum nih, generasi penerus harus punya skill. Nggak usah semuanya harus dikuasain, nggak usah. Ya, minimal satu yang harus antum kuasai, satu aja ilmu. Ya, entah bebas yang antum sukai khususnya. Hobi antum misalkan, yang antum hobi misalkan, ya itu kuasain gitu. Nggak usah semuanya harus dikuasai. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, nggak usah, jangan. Kepala kita terbatas, sama Ustadz juga sama, kepalanya terbatas, jadi nggak mungkin menguasai semua. Ya, cukup satu antum kuasai, antum sukai, dan itu tekun. Nah, antum bisa sukses dari situ. Ya, karena kebanyakan orang nih mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, akhirnya nggak fokus ya kan. Nah, udah berantakan semuanya gitu. Nah, justru di sebaliknya, lulusan SD dan sederajat itu lebih sedikit penganggurannya karena mereka lebih bergairah untuk ya udah buka bisnis, ya udah mereka berani, malu gitu, mereka nggak malu untuk jualan, mereka nggak malu untuk nawar-nawarin, coba. Nah, ini khususnya anak-anak BEM nih yang Ustadz makanya salut ketika ada anak-anak BEM yang ayo Ustadz beli. Nah, itu
Keren loh. Suka gitu. Karena itu ilmu yang nggak akan didapatin di luar gitu. Antum dapatinnya ya emang di alam kayak gitu kan. Antum bertemu dengan orang, ilmu namanya ilmu meyakinkan orang kan. Gimana biar dia mau beli dagangan antum. Nah itu ilmu itu yang susah bener. Ya, ini sama nanti ketika antum di luar sana gitu, ilmu meyakinkan orang. Semuanya kan gitu. Mau bekerja juga sama. Gimana meyakinkan HRD biar HRD menerima antum jadi pegawai. Kemudian ilmu meyakinkan orang gimana orang mau membeli produk atau dagangan antum. Sama kan? Nah, itu sama. Makanya kenapa antum harus menguasai ilmu melek khususnya teknologi. Ya. Nah, kita bicara sebelumnya adalah industri tadi 4.0 ya. Memang sebelumnya ada industri 1.0, 2.0, 3.0 ya. Kalau industri 1.0 itu dulu masih di sekitar tahun 1784 yang masih menggunakan tenaga uap, air dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 1870 itu sudah mulai berubah industri 2.0 ditandai dengan ada tenaga listrik ya, mulai ada mesin-mesin dan lain sebagainya. Kemudian berubah lagi tahun 1969 mulai masuk industri elektronik, mulai ada HP, mulai ada komputer diciptakan pertama kali, dan terakhir hari ini industri 4.0 ditandai dengan semua serba digital, semua serba otomatis, dan itu ke depan akan semakin kompleks, akan semakin dibutuhkan orang-orang yang bisa menguasai digital seperti ini, yang otomatis seperti ini gitu kan, karena orang butuh orang seperti itu gitu, perusahaan khususnya butuh orang-orang kayak gitu. Mereka nggak butuh lagi orang-orang yang catat-catat, nulis nggak perlu. Mereka butuh orang yang bisa ngerjain project, software, macam-macam. Pokoknya yang berhubungan dengan digital. Itu adalah industri 4.0. Nah, teknologi 4.0 ini ditandai dengan yang pertama adalah Internet of Things. Artinya, semua manusia tidak perlu lagi mengontrol perangkat. Ya, Internet of Things itu maksudnya kayak semacam monitoring perangkat, kayak contohnya paling sederhana itu antum di Google, mesin pencari Google. Coba, pernah gak antum gunain Google, antum baru ketik misalkan cara, tahu muncul tuh di bawahnya ya kan, baru antum nulis cara doang, cara di bawahnya ada muncul cara makan, cara hacker, cara apa, itu salah satunya. Itu yang disebut dengan Internet of Things. Jadi bukan otak kita lagi yang bekerja, tapi otaknya si mesin yang bekerja. Dia bisa nentuin kata-kata itu gimana. Nah, itu salah satunya. Mesin digital Google tuh yang harus antum obok-obok, antum cari gimana caranya, gimana sistem dia itu bisa tahu seperti itu. Atau kalau kata hackernya itu apa ya? Saya lupa doh. AI ya, intelligence artificial ya, intelligence AI. Nah, itu dia. Itu bahasa kerennya. Nah, yang kedua, teknologi 4.0 itu ditandai dengan banyaknya tumbuhnya media sosial. Sekarang sudah antum perhatikan media sosial apa yang nggak ada coba sekarang. Mulai dari hahaha, mulai jadi hau, ada semua ya kan. Mulai dari yang ngajarin joget ada ya kan. Tuh, coba. Mulai dari yang sedih-sedih dulu Facebook, ya kan, mau ngajar, mau berdoa di Facebook. Nah sekarang mau joget-joget ada TikTok, ya kan. Nanti ada lagi macam-macam tuh media sosial lain tuh. Ya silakan antum berkembang, berpikir, coba diciptakan media sosial apa yang kira-kira masyarakat butuhkan. Dites aja dulu, ya. Karena itu memang perlu tester dulu kan. Nanti kalau udah, wah ini bagus baru di launching. Nah yang ketiga, teknologi 4.0 itu ditandai dengan semakin banyaknya alat HP yang kita pakai ini semakin berkembang pesat ya. Dulu HP segede gaban ya, kita tahu ya, Nokia yang buat nimpuk anjing tuh ya. Sekarang sudah semakin kecil, ada, semakin gede juga ada. Ya. Nah, itu HP sudah bermacam-macam, mulai dari yang kameranya buram sampai yang kameranya jernih ada. Mulai dari yang penyimpanannya kecil sampai yang penyimpanannya besar ada ya kan. Mulai dari yang lemot sampai yang kencang ada. Itu dia, semakin banyak tumbuh HP yang berbagai macam jenis. Nah itu tandanya ada teknologi 4.0. Yang terakhir, semakin banyaknya aplikasi atau software yang bertebaran di depan mata kita ya. Coba antum perhatikan aplikasi apa yang nggak ada sekarang
ya, mulai dari Kita aja pakai apa mau aplikasi juga. ada nggak kira-kira yang nggak ada? Sampai di TikTok aja dia bisa ada aplikasi yang apa seperti ini bisa jadi kayak semacam apa ya? Cocoknya jadi apa gitu ada gitu kan. Nah, Filter. antum cocoknya cita-citanya apa itu ada di TikTok tuh kayak gitu. Bahkan di apa mengetahui wajah juga ada ya kan, sekarang semakin canggih aplikasi ya, buat barcode ada, coba antum perhatikan semakin banyak aplikasi semakin kembang pesat. Nah itulah yang disebut dengan teknologi 4.0. Makanya ini khususnya sebagai pemuda ya, nggak boleh tuh kita tiduran santai-santaian ya, santai sejenak, tapi jangan lupa ya masa depan antum itu nanti lebih berat daripada ustadz ya, masa depan antum itu lebih kenceng, lebih apa namanya, lebih pertempurannya itu lebih hebat nanti ketimbang zaman sekarang. Makanya harus dipersiapkan dari sekarang. Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu kan ya, nanti ya semakin ketinggalan ya. Jujur waktu zaman Ustadz ya, anak SD khususnya di Jepang ya sudah bisa ciptain robot. Nah kita belum bisa apa-apa. Nah ini sayang kan, sedih kan dengarnya kayak gitu ya. Anak di Jepang itu sudah bisa nyiptain aplikasi macam-macam, kita belum bisa apa-apa. Nah coba miris kan, makanya sedih kita kalau kayak gitu. Harus punya apa namanya semangat di dalam diri kita. Oh harus bisa, gua harus bisa, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Yang mungkin menurut orang ide gila gitu kan, kayak Google itu kan ide gila gitu kan. Coba semua yang sekarang besar itu dimulai dari ide gila. Ya nggak ada yang nggak gila ya, mereka ciptain ide gila itu jadi kenyataan dan akhirnya memang benar-benar jadi kenyataan gitu kan. Nah antum harus kayak gitu, punya ide gila, jangan takut, jangan dibilang jadi orang gila, nggak apa-apa. Emang itu harus bisa harus bisa memang benar harus bisa diaplikasikan gitu kan. Jangan sampai ini orang gila nih, masa bodoh itu. Yang penting ide itu harus disosialisasikan dan diaplikasikan gitu ya. Jadi jangan takut kalau punya ide gila, nggak ada masalah ya. Tinggal nanti kita lihat siapa yang akan menangis, siapa yang akan ketawa gitu. Oke. Nah, perbedaan generasi zaman dulu dan zaman sekarang. Nih, zaman dulu, kalau zaman dulu itu pemuda sering identik dengan kelompok anak muda yang masih dibilang bau kencur ya kan, belum pengalaman, belum matang, belum stabil secara emosi ya. Secara orang nggak terlalu memperhitungkan kelompok pemuda ya, karena dianggap pola pikirnya masih cenderung idealis atau tidak realistis dan sering ngambil keputusan itu dengan berdasarkan emosi gitu kan. Nah tapi sekarang di zaman sekarang pemuda itu adalah sebagai agen perubahan ya, dia harus sebagai sosok yang muda, dinamis, penuh energi, optimis, kemudian diharapkan bisa menjadi sebagai agen perubahan yang terus bergerak gitu kan. Nah ini makanya khususnya Ustadz punya apa namanya ya, moto dalam diri Ustadz, terus berbuat ya, terus perbaiki diri tiada henti. Nah itu maksudnya agar kita terus berbuat yang terbaik, agar jadi lebih baik ya. Karena manusia itu nggak mau kan jadi lebih buruk dari sebelumnya kan. Mana ada yang mau ya, orang mau jadi lebih baik dari yang sekarang ya. Sekarang misalkan kita nggak punya duit ya, masa mau terus-terusan nggak punya duit gitu kan. Sekarang kita mungkin miskin, masa mau terus-terusan jadi orang miskin kan, nggak mungkin kan. Nah itu makanya antum harus punya kemauan yang besar, jiwa semangat yang kuat untuk terus bergerak, terus dinamis, optimis ya, jangan jadi orang pesimis gitu kan. Karena mental orang Indonesia ini kadang-kadang pesimis duluan gitu kan, baru dicie-ciein udah aduh ngeper, baru dibilang cie ngeper ya. Ini itu jiwa-jiwa pesimis jangan dipakai ya. Kalau jiwa-jiwa optimis tuh ya cie udah terus jalan gitu, dibilang orang gila ya terus jalan gitu, jangan takut gitu kan. Yang penting ide antum harus bisa terwujudkan ya gitu. Nah kemudian ini ada karakteristiknya ya, kita sebagai pemuda atau milenial yang disebut sebagai agent of change itu ya, khususnya generasi zaman now ini harus punya karakteristik. Yang pertama,
dia harus punya visi yang jernih ya dan gigih untuk mencapai target. Ini penting. Ya, penting buat antum ya. Bukan cuma buat kelas 12, bukan cuma buat kelas 11, kelas 10, semuanya. Ya, semuanya harus punya visi dan target yang jelas. Gigih mencapai targetnya. Kenapa nih wanti-wanti dari awal, khususnya kelas 10? Ayo dibikin targetnya yang jelas ya. Mungkin target pendek lulus ASIPA. Target selanjutnya apa? Ya, kelas 11 juga target kelas 12 ya sekarang antumnya. Yang kelas 12 sekarang target yang pendeknya bisa lulus ASIPA dan mendapatkan PTN terbaik. Nanti setelah itu apa? Nah, itu harus dibikin, ditulis. Ya, tempel tuh di pintu lemari antum, dilihat biar nanti ketika buka lihat, oh, ini target saya nih. Saya terlalu terngiang-ngiang terus gitu kan. Kalau emang punya target mau punya mobil, ya udah gambar mobilnya, mobil Ferrari misalkan, tempel tuh. Ini target saya punya mobil Ferrari. Nggak apa-apa, nggak ada, itu ide gila, nggak apa-apa. Misalkan mau jadi YouTuber seperti apa gitu kan dengan berapa 20 juta subscriber, nggak apa-apa, itu ide gila, nggak ada masalah. Ya, yang penting ditulis, visinya jelas, targetnya jelas, dan gigih. Jangan pernah pantang semangat, jangan pernah pantang mundur gitu. Baru sedikit, nggak mungkin, ya harus bisa. Ya, karena semuanya pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa kok. Ya, Ustaz selalu ulang-ulang tuh, semua kok bisa kok jadi juara. Ya, masalahnya mau atau enggak gitu kan. Semuanya bisa lulus ASIPA, masalahnya mau atau enggak. Semuanya bisa meraih PTN terbaik, masalahnya mau atau enggak. Itu mau atau enggak gitu. Semuanya bisa kok ke Al-Azhar, masalahnya mau atau enggak gitu kan. Gitu. Nah, kayak kita ini, kita mau nggak ke Al-Azhar? Orang kita nggak mau, ya udah berarti kita nggak akan belajar bahasa Arab gitu kan. Sama, mau nggak masuk UI? Orang saya nggak punya tujuan ke UI, ya jadi saya nggak belajar ke UI gitu. Itu masa mau atau enggak, itu di garis bawahi. Yang kedua, karakteristiknya adalah dia selalu kritis. Bagus nih orang-orang seperti antum yang sudah mulai kritis, tapi tetap kritisnya harus tetap dengan kritis yang memang bijak ya. Jangan mengkritis Ustadz tapi tidak bijak gitu kan. Ustadz misalkan, sekali lagi Ustadz selalu ngomong kan, kalau Ustadz punya salah, mangga silakan dikoreksi. Tapi jangan selalu misalkan kesalahan itu dibuat-buat gitu kan. Ya, jangan. Kritis tuh memang harus bijak gitu kan. Dan yang paling penting juga analitis. Ya, dia analitis, kritis dan analitis. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting. Membangun hubungan yang kuat ya dengan membangun kepercayaan sama orang lain. Ini dia. Ya. Connecting people-nya harus dibangun dari sekarang. Ya. Pernah kan Ustaz sampaikan waktu subuh-subuh. Ya. Coba siapa yang udah punya database satu sekolahan, mulai dari nomor HP, nama, nomor HP, alamat IG, alamatnya macam-macamnya, udah punya belum? Belum kan? Itu penting. Itu data penting nanti buat antum, ya. Jangan cuma satu angkatan, ya, 3 angkatan kalau perlu. SMP juga perlu, nggak apa-apa. Ambil tuh, garap datanya. Ya, penting itu. Buat apa kan? Ya, coba nanti kalau antum punya produk, pakai jualannya kemana nih? Nggak usah takut, di HP antum nomor HP semua itu, yang udah antum simpen dari dulu. Ya kan, benar nggak? Jualan langsung ke situ. Tuh, itu makanya Ustadz bilang, ya. Tambah nanti kalau antum kuliah, jangan sungkan. Assalamualaikum, kenalan dong, boleh nggak? Namanya siapa? Ini nih, boleh minta nomor HP-nya? Kalau perlu sama kalian, sama sosial medianya. Nah, itu. Gitu. Jadi ini yang paling penting. Ya. Bangun hubungan yang kuat. Ya. Dengan bangun kepercayaan tentunya ya. Jangan bangun hubungan tapi ada intrik lain di situ. Ya, jangan ya. Yang keempat, ya, dia pemuda itu dia akan selalu inovatif, ya, inovasi dia, berinovasi terus, ya, dan metodenya yang dipakai itu biasa, seperti yang antum pernah sampaikan selalu, think of out the box, berpikir di luar kotak, ya, itu antum silakan pahami, think out of the box-nya, gimana caranya, ya, karena inovatif itu memang harus seperti itu, gitu kan, kayak tadi ide gila ya itu kayak gitu kan. Gimana caranya misalkan motor bisa nyala tapi nggak pakai kontak misalkan. Kayak sekarang udah ada kan motor bisa nyala pakai KTP. Bisa. Udah ada yang nyiptain. Nah,
antum harus bisa nanti tuh, ya. Misalkan pintu otomatis pakai ID card, nah itu keren tuh, ya kan? Nah, ciptakan, silakan ide-ide gila itu, silakan dimunculkan, silakan diaplikasikan, ya. Nanti kita tinggal support, ya. Kita tinggal support. Kalau antum memang butuh masukan-masukan, Ustadz semua terbuka untuk masukan antum, ya. Antum harus terima, ya. Kalau emang ada kritik saran diterima, jangan nggak mau diterima, jangan tutup kuping gini loh. Ah, ini kan kerjaan gue, lu nggak usah tahu, gitu. Jangan. Justru masukan orang itu kita perlukan, ya, itu. Nah, nih, Pak, lanjut. Karakteristik yang lain adalah dia punya ide-ide segar. Nah, itu tadi, ide gila, ya, ide segar, pemikiran-pemikiran kreatif. Ini, ya, karena susah jadi orang kreatif tuh susah, ya. Nggak semua orang bisa, gitu kan, ya. Ya sekali lagi memang kreatif itu sama dengan sama dengan kayak orang gila, gitu kan. Mungkin menurut orang, sebagian orang, ini gila nih. Iya gila kali ya, tapi menurut antum kreatif mah nggak, terusin gitu kan, nggak ada masalah, ya. Karena sekali lagi ide-ide itu yang nggak akan bisa dimunculkan oleh orang lain, hanya antum yang tahu gitu, dan tinggal antum nanti menyampaikannya kepada mungkin rekan antum, gimana caranya biar dia bisa mengerti ide itu. Nih, gua punya ide gini. Nah, maksudnya gitu. Kalau dia ngerti berarti idenya tersalurkan. Ayo kita ajak. Gitu, ya. Kemudian yang terakhir, dia syarat akan pengetahuan alias melek teknologi. Nah, ya. Jadi jangan sampai nih pemuda nggak gaul doang tapi gaptek gitu kan, ya. Jangan HP-nya keren tapi ya HP-nya mungkin ini iPhone Pro Max tapi cuma buat foto-foto doang. Nah, buat apaan? Ya, HP-nya keren, sekarang yang terbaru tapi cuma buat main Mobile Legend, ya. Buat apaan? Ya. Cuma mending buang tuh HP gitu kan, ya. HP-nya keren, laptopnya keren, yang punya Raka yang hilang apa tuh? ROG ya. ROG, tapi Grand ngetik Word acak adut. Nggak usah ngomong, Bang Deso itu kan, ya, keren doang tampilan tapi nggak bisa apa-apa. ROG tapi konekin internetnya gimana ya? Aduh, kasihan nih. Ya, jangan sampai kayak gitu. Ya, kalau bisa ya disesuaikan lah. Memang kalau emang udah keren ya sok silakan tampilannya juga dikerenin gitu kan, ya. Jangan gimana caranya nggak sejalan gitu loh. Ya, jadi antum semua harus syarat akan pengetahuan alias melek teknologi, ya. Selalu buka diri, ya, belajar apapun itu. Kalau nggak tahu, sekali lagi, kalau nggak tahu kuncinya tanya sama yang udah tahu, ya. Jangan sungkan. Kan ada pepatah bilang malu bertanya sesat di jalan. Ya udah nanya gitu, jangan takut, ya, silakan nanya, kita terbuka, ya. Kalaupun ustadznya nggak tahu, nggak bisa jawab, pasti nanti ya banyak orang yang bisa, banyak orang yang lebih tahu gitu kan, ya. Kan di ayat juga pas ahla zikri in kuntum la ta'lamun, ya kan? Nanya sama orang yang tahu jika kamu nggak tahu gitu kan, itu ayat loh yang jelasin. Nah, lalu kita sebagai pemuda milenial, khususnya generasi zaman now, nanti industri startup khususnya, ya, sekarang sudah mulai juga kan, itu didominasi oleh pemuda, kaum milenial. Coba antum perhatikan, 80% perusahaan startup dunia ini, ya, itu dikuasai oleh para pemuda. Banyak contohnya. Contoh nih yang paling sederhana, Gojek, siapa yang punya? Nadiem Makarim. Pemuda bukan dia? Pemuda. Ya. Bukalapak, siapa yang punya? Pemuda. Tokopedia, siapa yang punya? Anak muda. Iya beneran, karyawannya, khususnya karyawan. Saya pernah itu ngadain jalan-jalan doang sih, ya. Keliling-keliling kantornya Tokopedia, itu rata-rata anak muda. Gojek juga sama. Itunya kantor pusatnya di Kemang, ya. Itu Ustadz pernah lihat, itu pemuda semua, nggak ada ya, yang tua-tua nggak ada. Tua-tua mah banyak antum temuin nanti di kantor-kantor pegawai negeri, itu orang tua semua.
Kalau milenial tuh rata-rata mereka dominasinya ada di startup-startupnya itu kayak gitu. Dan khususnya 80 di startup ini ya, mereka awalnya dari modal yang kecil. Modalnya kecil, nggak perlu gede. Ya, benar kan? Kayak tadi Ustaz sampaikan, antum punya tim, ya, antum punya ruangan, nggak usah besar-besar, misalkan kayak Google kan dari garasi mobil, gitu. Antum misalkan ya bisa mulai dari bangku satu, meja satu, bangkunya 4, mejanya satu, jadi 4 orang, gitu kan? Kerja di situ bareng-bareng. Modalnya apa? Skill doang. Terus gimana caranya? Antum cari koneksi, bikin produk, cari koneksi, jualan, dapat duit. Terus startup kayak gitu doang, gitu. Gampang kan? Jadi nggak usah takut. Nah, karena kebanyakan orang sekarang ya, yang mereka itu khususnya pemuda kurang berani gitu kan. Nah, makanya antum harus berani untuk menghasilkan terobosan-terobosan. Ya, terobosan apapun. Sekali lagi Ustaz selalu ulang-ulang nih, ide gila. Sekali lagi ide gila, bebas, terserah. Ya, ide gila apa kek? Misalkan nanti gimana menciptakan sederhana ya, contoh ide gila nih ya, dari asrama ke masjid walaupun nggak pakai sendal tapi bisa nggak najis. Nah itu kan ide gila. Nah, pas sendal misalkan antum ciptain mesin berjalan atau apa gitu kan, sajadah berjalan gitu. Itu ide gila, nggak ada masalah. Ya gitu. Ya, jadi antum harus berani ya, hasilkan terobosan-terobosan yang memang sekali lagi benar-benar ide gila, ide segar, dan kreatif serta inovatif ya. Nah, 4 prinsip yang harus dimiliki generasi milenial yang mau sukses ya. Prinsip sukses untuk generasi milenial. Yang pertama tadi inovatif ya, dia harus inovatif, pemikirannya inovatif, kreatif, inovatif ya. Out of the box, dikeluarkan semua tuh ide-ide segarnya ya. Kemudian yang kedua, digital minded, dia berpikiran digital ya. Gimana caranya tuh sampah bisa langsung diolah misalkan ya. Sampah kan sudah dipilah tuh ya, langsung diolah gimana caranya, digital tuh langsung ya. Atau misalkan tempat sampahnya otomatis gitu kan, tinggal kayak kan ada kan yang tinggal deketin langsung kebuka gitu kan, itu kan digital namanya, sama juga. Nah itu nanti misalkan makannya diambilin pakai robot, nah kan keren tuh. Nah, gila, nggak apa-apa, kenapa enggak gitu kan. Nanti nggak usah lagi Ustaz jaga-jaga di dapur, robot yang jaga, tinggal diambilin ceng gitu ya. Jadi digital minded, dia berpikiran digital. Yang ketiga, prinsipnya yang ingin sukses khususnya generasi milenial, dia harus berjiwa wirausaha nih. Jadi mentalnya itu mental wirausaha, bukan mental bekerja ya. Kalau mental bekerja nanti dulu ya. Dia mentalnya mental jualan, mental dagang, harus itu dulu ya. Karena kalau udah mentalnya mau jadi pegawai ya, disuruh-suruh orang ya, udah telap lah itu, nanti aja itu ya. Dia harus berjiwa wirausaha. Nah, makanya mulai dari sekarang antum silakan belajar berdagang, bagaimana dicontohkan kan, 9 dari pintu rezeki itu kan dagang, kenapa nggak diambil gitu kan ya. 9 dari 10 pintu rezeki itu berdagang, jadi diambil, sok jualan, asal yang halal ya, jangan yang haram. Ntar jualan yang haram lagi. Terakhir, 4 prinsip ya, 4 prinsip sukses buat generasi milenial, yaitu kolaborasi atau bekerja sama. Ini yang susah ya, ini yang susah nih, karena kita nih maunya mentang-mentang dapat project gede maunya sendirian ya kan. Nah akhirnya keteteran. Jangan, dapat project gede sok bikin tim, solidin, kuatin, di share, bagi bareng-bareng, nanti kan suksesnya bareng-bareng, nggak usah takut, rezeki udah ada yang ngatur. Jadi bareng-bareng, buat tim, kolaborasi, kerjasama ya. Mulai dari sekarang nih ya, antum silakan belajar kerjasama, belajar menawarkan, belajar berkenalan ya kan. Mulai dari situ kan, ta'aruf dulu kan, kenalan dulu ya kan, kemudian tahun saling tolong menolong, ntar ta'aruf yang lainnya dah gitu. Nah makanya ini harus digalakan nih kayak gini ya, digiatin. Oke.
Itu. Nah, ini ada berapa lagi sih? Oh, satu lagi. Terakhir ya, jenis pekerjaan nanti yang antum butuhkan khususnya generasi milenial sesuai dengan skill. Ya, dari awal tadi Ustaz sampaikan nanti pekerjaan-pekerjaan yang nanti akan berkembang pesat itu nanti ya, khususnya di era-era masa depan nanti. Yang pertama itu ada web developer seperti Ustadz seperti sekarang nih ya. Kemudian ada konten kreator ya, konten kreator tahu ya, dia bikin konten, YouTuber dan lain sebagainya. Itu. Kemudian ada event organizer. Ya, itu nanti ke depan tuh makin dibutuhkan. Kemudian game developer. Nah, ini makin rame kan, game semakin bertebaran, semakin banyak. Ya. Nah, silakan sok dipilih itu. Kemudian ada animasi, ya, animasi yang bisa animasi, mangga sok ditekuni mulai dari sekarang. Ya, animasi banyak nanti, ada 3D, ada macam-macam lah. Ya, makanya di sini ada 3D spesialis. Ya, itu. Kemudian ada digital marketing, ini jualan via sosial media, ya digital. Nah, dia marketing, tapi digital gitu kan, karena semuanya lewat sosial media. Nah, ya, jadi jualan apapun lewat digital. Nah, ini harus dikuasai. Kalau antum bisa menguasai itu, wah, sukses sudah. Jualan produk apa aja pasti laku. Nah, kemudian pekerjaan lain, hacking programmer, anti hacking programmer ini. Ya, semakin berkembangnya web, semakin banyaknya web, justru pasti dibutuhkan orang-orang programmer yang bisa menjaga situs-situs itu dari hack. Ya, nah ini orang-orang itu yang dibutuhkan. Ya, jangan jadi hacker doang gitu kan. Dia juga harus bisa melindungi webnya dia agar jangan nanti dihack sama orang lain gitu nah, itu ya. Kemudian pekerjaan lain ada social media management. Nah, ini penting nih loh. Seorang YouTuber, seorang selebgram misalkan ya, pasti dia punya manajemen. Nggak mungkin dia sendirian, betul nggak? Pasti, ya kan? Coba antum melihat untuk untuk kayak iklan gitu kan, hubungi nomor sekian, bukan nomor dia kan, nomor asistennya. Nah itu makanya penting kali lagi antum bekerja sama. Jadi kalau nanti antum jadi selebgram, jangan sendirian, rekrut orang-orang itu, manajemen, bikin manajemennya, ya. Ada yang ngurusin iklan, ada yang ngurusin baju, emang kayak gitu. Orang sukses tuh udah nggak kepikiran gitu lagi, gitu. Coba lihat Raffi Ahmad, berapa timnya? Coba lihat Baim Wong, berapa orang timnya, ya kan? Bener nggak? Orang-orang kayak gitu pasti punya tim, ya. Nah, ya. Kemudian kerjaan lain ada, ini yang paling enak nih. Travel and food blogger, enak banget. Jalan-jalan, ya kan, makan, dapat duit, enak kan. Traveling, food blogger, waduh, Ustaz mau banget itu tuh. Ya, jalan-jalan, makan, dapat duit, aish, enaknya. Itu pekerjaan-pekerjaan kayak gitu tuh yang, ya dia kan hobinya travel, kemudian dia kayak semacam bikin vlog gitu kan, ini kita lagi di Subang gini-gini, ini loh kebun karet. Kemudian orang, wah bagus nih kontennya, orang ke situ. Yang makan juga sama, ya kan. Ini loh ayam geprek Pangeran harus 10.000, pedasnya mantap. Orang akhirnya ke situ, ya kan. Ya, gitu doang dapat duit. Ya, jadi jangan ragu, oke? Dah, itu mungkin yang bisa Ustaz sampaikan terakhir ya. Terima kasih banyak. Pas ya jam 9 kurang 5, hampir 10 menit kurang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi ini hanya sebagai sharing kepada antum semua, khususnya pemuda-pemuda milenial. Jangan sampai nanti antum gaptek. Sekali lagi ya, antum harus bisa melek teknologi ya. Harus selalu buka diri, harus selalu bisa belajar, khususnya belajar dari orang lain. Itu karena susah kita nih belajar dari orang lain, jarang ada orang yang bisa, jarang ada orang yang mau belajar dari orang lain. Seakan-akan dia maunya dia, ini kan urusan gue, ini kan jalan gue, bukan jalan lu. Nah, itu yang susah. Makanya harus buka diri, harus bisa terbuka sama orang nih. Ada masukan diterima, ada kritikan oke, gitu, nggak ada masalah. Itu buat perbaikan kita.
Ya, mudah-mudahan antum dimudahkan jalannya ya. Nanti ke depan semakin lebih baik, semakin banyak ilmu yang bisa antum dapatkan. Ya, yang masih masih main-main dari sekarang udah mainnya jangan banyak-banyak. Sekali lagi Ustadz tekanin, main boleh, main Mobile Legend boleh, tapi ingat ada waktunya. Ya, tadi Ustadz sampaikan, waktu antum nanti berjuangnya tuh jangan nanti-nanti, mulai dari sekarang. Di Jepang udah bisa bikin robot, antum bisa bikin apa gitu kan? Di Jepang anak-anak kecil udah bisa bikin web dan sebagainya, antum udah bisa bikin apa? Itu sedih kan, miris kan? Nah, makanya, ayo gerak dari sekarang. Ayo tumbuhkan dari sekarang, jangan main HP aja, jender gitu. Ya, kasihan sedih Ustadz kalau ngelihat yang kayak gitu tuh. Ya, itu mungkin semangat buat antum semua. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Ini ada sesi pertanyaan. Nah, itu ada tuh. Mungkin nih sama Ada. sih ada berapa nih? 7 menit ya? Bisa lihat 7 menitan. Ini untuk para penonton yang mau bertanya ya udah, silakan. Jadi kita tunggu. Ya, saya kembalikan dulu ke pembawa acara, silakan. Syukron Ustaz ya. Alhamdulillah barusan sangat baik. Wah, sangat motivasi lah, keren. Saya jadi main. Syukron Ustaz. Oke, maka sekarang berarti sesi pertanyaan ya. Bisa dari Imam untuk bertanya. Ya mungkin untuk pertanyaan kita dari ini dulu ya, dari peserta ini, mungkin dari penonton ada yang mau nanya dulu. Kita kasih kesempatan dulu buat penonton ya. Kalau nggak ada baru ya. Silakan penonton kalau ada yang mau nanya ya. Di komen silakan isi aja tentang teknologi. Imam nanya, Mam. Maaf. Oke. Kalau nih nggak ada ya. Oke. Kalau pertanyaan dari Anda nih, Tat. Nih, Ustadz kan udah lumayan lama ya di dunia ini nih, dunia digital ini ya. Apa sih, Tat, suka dukanya di dunia digital nih apa gitu? Oh, siap. Baik, kalau ditanya suka duka, lebih banyak dukanya daripada sukanya. Yeah. Dukanya itu ya ditolak sama orang, ya kan, disepelein sama orang gitu kan. Ya bahkan kita sampai nawar-nawarin produk itu ya memang apa ya namanya ya, ditolak mentah-mentah gitu kan. Tapi itu yang jadikan Ustadz semakin kuat gitu, semakin tahu caranya. Oh jadi gitu, jadi tahu kesalahan kita di mana gitu kan. Kayak misalkan kita udah bikin produk nih ya, kita bikin web, kita bikin nih sesuai kemauan dia, ternyata di tengah jalan tuh udah mau jadi berubah tuh, itu reset tuh kayak gitu. Oh salah Pak, nggak begini, akhirnya ulang lagi. Itu reset tuh kalau kayak gitu tuh. Revisi gitu. Makanya itu suka dukanya gitu. Iya, ya kalau sukanya pas keterima duit dong ya kan, terima transferan. Wah suka banget itu. Sama nggak yang lain. Oke. Kalau mungkin dari Ana ya, Zat. Ana mau nanya ya, Zat. Ya silakan. Kan sekarang kan ya udah ada nih, Zat, 5G nih, Zat. Nah, di perkembangan zaman yang bilang teknologi 4.0 ini pasti ada dampak buruknya ya, Zat ya. Gimana tuh, Zat? Ya. Perkembangan zaman sekarang kan tentang teknologi ini semuanya berkembang ya, Sat. Nah kan pasti ada juga tuh buruknya, Sat. Gimana ya, Sat, cara mengimbanginya supaya terhindar gitu dari hacker atau ya gitu lah. Gimana, Sat? Oke. Ya, dampak buruknya ya jelas karena industri 4.0 ini kan semuanya digital ya kan, dan otomatis gitu kan. Ya, dampak buruknya yang pasti orang-orang yang nggak melek teknologi ya bakal ketinggalan gitu kan.
Ini yang makanya Ustadz sedih ngelihat orang-orang pemuda khususnya yang hanya sibuk main Mobile Legends, sibuk di depan layar HP-nya berjam-jam, ternyata lagi main game. Padahal sekarang zamannya perputarannya semakin cepat gitu kan. Ini ya kasihan, itu dampak buruknya gitu kan. Sedih ngeliat orang-orang, ya Allah, ngejogrok aja di depan HP-nya berjam-jam. Ya mikir gitu kan, ini semakin cepat, semakin canggih, kenapa kita nggak sebagai, ayo ikut andil gitu, jangan hanya sebagai penikmat main gamenya aja gitu, ayo buat gamenya kek, ayo ngasilin dari gamenya kek gitu. Ya gitu, ini salah satu dampaknya yang khususnya Ustadz harus kita wanti-wanti gitu pada anak-anak zaman sekarang ya. Karena kalau sampai terlena ya, sampai hanya main game doang, sampai minta-minta ke orang tuanya beli voucher ya kan, voucher game dan lain sebagainya. Ya kapan mau menghasilin dari gamenya gitu kan. Nah tapi kalau ketika ngelihat orang-orang yang sukses dari online kayak Atta, kayak Raffi, nah itu kita harus bisa nih kayak dia gitu kan, harus bisa, kita bisa kok gitu, masalahnya kita mau atau enggak, itu doang. Nah makanya agar kita bisa menghindar dari hal itu, ya udah ayo melek, buka tuh mata antum semua, buka antum, jangan mau jadi pemain terus, jangan mau jadi penikmat terus, ayo kita jadi yang bikin kek, kita jadi menghasilkan duit kek ya gitu. Jangan hanya minta uang buat beli voucher, buat beli pulsa. Kapan ente ngasilin dari YouTube-nya? Kapan ente ngasilin dari TikTok-nya? Kapan ente ngasilin dari Facebook-nya? Udah belum gitu ya? Udah pernah belum ngasilin duit dari Facebook? Belum kan? Coba kapan? Udah pernah belum ngasilin duit dari YouTube? Kapan coba? Jangan scroll doang, mana duitnya dari YouTube gitu. Atta mah nggak usah scroll lagi, dia udah langsung dapat duit gitu. Nah antum bisa dong kayak gitu ya, gitu maksudnya. Oke? Yuk mangga. Oke. Untuk sebelum kita closing nih Zat, ada nggak nih Zat pesan-pesan buat pemuda nih biar terhindar dari dampak buruknya nih teknologi zaman sekarang nih, yang internet 5G lah, yang ini itu. Nah ini gimana nih Zat? Ini kan dengan seiring berkembangannya internet ini kan banyak banget nih yang buruk-buruk ini bertambah juga kan, nggak cuma yang baiknya juga. Nah itu gimana tuh biar kita bisa terhindar dari itu Zat? Buruknya internet gitu. Oke. Ya, sekali lagi Ustadz mah nggak usah bicara apa namanya, ini baik atau buruk ya. Antum sudah dewasa, antum sudah tahu ini baik atau buruk ya kan. Masa perlu dijelasin lagi, ngelihat gambar porno itu baik, nggak usah gitu kan. Ya udah, antum udah tahu sendiri gitu kan. Ya antum udah tahu sendiri, mangga sok dibuka pikiran antum yang ya, karena yang bisa membentengi diri sendiri antum sendiri, bukan orang lain gitu kan. Yang ngetik itu, ketika antum ngetik kan bukan orang lain ya, antum sendiri gitu. Makanya sok, selain antum ininya diisi, ininya tetap harus dibentengi, iman ini tetap harus dijaga, tetap tetap harus antum isi juga gitu kan. Jangan lupa ngaji, jangan lupa belajar Al-Quran, jangan lupa belajar ilmu-ilmu yang lain, biar nanti bentengnya semakin kuat gitu kan. Ini tetap harus diisi memang, tapi ya ini sekali lagi jangan dilupain gitu ya, karena ini iman kita gitu kan. Kita iman ini jangan sampai lepas gitu ya, ini penting buat antum. Jadi udah nggak perlu lagi ini baik ini buruk, nggak usah, antum udah tahu gitu, antum udah balik, udah dewasa. Nah pesannya kepada antum semua, khususnya pemirsa di sini, ayo kita sebagai pemuda, sebagai aja kaum milenial, mari kita ulang lagi atau bikin target lagi atau refresh lagi targetan kita ya. Kalau emang yang belum punya sok dibikin, kalau memang yang udah ada ayo terus dilanjutkan, dituju terus targetnya, visinya terus dilihat ke situ ya. Jangan sampai antum belok-belok ya. Kalau emang sudah punya tujuan ke situ, misalkan harus ke Mekah, ya udah ke Mekah, jangan ke yang lain. Ingin ke Kairo, ya udah ke Kairo, jangan ke yang lain. Nah, itu maksudnya. Ayo targetnya silakan dicanangkan lagi, kalau yang belum, kalau yang sudah ayo terus difokuskan ke situ. Yang kemudian
pesan yang lain, kita sama-sama terus belajar bangun hubungan yang kuat ya antar sesama antum semua ya. Jangan cuma angkatan antum doang, tapi angkatan-angkatan yang lain silakan dibangun. Jangan maksudnya jangan jadi orang-orang angkatan, oh ini angkatan keren nih gue. Nggak usah, kita nggak usah itu bicara itu. Sekarang kita bicaranya, ayo nih kita makin banyak, kita banyak-banyakan database khususnya. Ya, data kita banyak, oh itu dia yang menang. Jangan bangga-banggain angkatan, nggak usah. Ya, data saya banyak, data angkatan ini, angkatan itu, angkatan semuanya punya, itu baru keren. Ya. Terakhir, jangan pernah untuk lelah belajar, untuk terus belajar, memperbaiki diri antum, khususnya masalah teknologi, karena nanti persaingan ke depan makin kompleks, makin susah, makin rumit ya. Apalagi sekarang perang udah bukan perang senjata lagi, bos. Ya, sekarang perang udah perang teknologi. Coba. Ya, corona ini salah satu perang teknologi. Kalau antum bisa, ini mungkin panjang lagi pembahasan. Ya, jadi gitu. Pentingnya teknologi mulai dari sekarang. Silakan antum belajar, fokuskan pada satu ilmu yang memang nanti antum sukai, antum hobi, ya antum memang itu, kemudian tekuni. Insya Allah nanti itu jadi bermanfaat buat antum. Ya, itu mungkin pesannya. Sekian. Ya, alhamdulillah di pertanyaan terakhir kali pesan dari Ustaz Ahmad Rifai berikan ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Sekarang mungkin sudah jam 4 ya. Puan agak telat. Ya, kami dari tim teknologi serta perwakilan dari BEM mohon maaf sebesar-besarnya ada kesalahan ya Zat ya. Puan. Banyak macam-macam. Puan ya Zat. Ya. Akhiri aja ya Mam ya. Ya, mari kita akhiri acara ini dengan doa kafaratul majelis. Dan kami dari panitia, kami dari penyelenggara, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Zat. Waalaikumsalam. Syukran. Ya, sama-sama. Salam warahmatullahi wabarakatuh.